WWE seneng banget sama debut Penta. Cara Paul Heyman nulis cerita di WWE, alasan Seth Rollins benci sama CM Punk, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. WWE seneng banget sama debut Penta. Manajemen WWE seneng banget sama debut Penta dan reaksi penonton yang meriah. Angka penjualan merch-nya juga kuat banget. Sampai Chad Gable kasih pujian besar ke Penta setelah pertandingan mereka di Raw kemarin. Gable nulis, "Aku benci Penta, luchador dan kekalahan. Tapi tadi malam, ngingetin aku kenapa aku jatuh cinta sama seni ekspresi fisik yang indah ini. Dan olahraga gulat profesional pas aku umur 5 tahun. Dan sejak itu, aku tergila-gila." Reaksi dari sosial media juga nggak kalah heboh. Banyak bintang WWE, baik yang aktif maupun yang udah pensiun, memuji debutnya Penta. Matt Hardy kasih ucapan selamat, sementara Big Bronson Reed nulis, "Selamat datang Penta, tapi ingat, kamu udah masuk zona splash sekarang. Aku bakal nyiapin tsunami buat kamu. Dasar tiruan Laparka." Big E juga kasih komentar, "Bro, Penta versus Gable itu luar biasa. Nggak sabar lihat perjalanan Penta ke depannya, dan ini juga pengingat kalau Gable udah keren banget sejak lama." Bahkan bintang NFL, George Kittle, juga ikutan promosiin debut Penta. Keputusan untuk bikin Penta ngomong bahasa Spanyol di promonya dan bawa keluarganya buat lihat debutnya itu langkah yang jenius. Menurut kalian, apakah Penta lebih besar hanya dalam satu hari di WWE dari waktu 5 tahunnya di AEW? Komen di bawah. Cara Paul Heyman nulis cerita di WWE. Paul Heyman dikenal banget karena otaknya yang luar biasa di dunia gulat. Dia adalah sosok penting di balik layar WWE, terutama untuk storyline The Bloodline. Baru-baru ini, Heyman ngobrol dengan Logan Paul di podcast Impulsive. Dan Logan nanya gimana Heyman bakal ngebuk Logan di tahun 2025. Heyman bilang, "Jawabannya tergantung situasi. Kalau kamu nanya gimana aku ngebooking Logan Paul di tahun 2025, jawabannya adalah aku nggak cuma ngebuk dia buat tahun 2025. Pertanyaanku, siapa lawan Logan Paul di WrestleMania 42? Dan lebih penting lagi, siapa lawannya di WrestleMania 43? Kalau kita cuma mikir sampai WrestleMania 42, kita cuma ngelihat jarak dekat. Padahal sekarang, industri ini udah ngajarin fans buat nikmatin storytelling jangka panjang." Heyman juga ngungkap cara dia nulis cerita, mulai dari akhir, baru mundur ke belakang. "Aku nggak pernah nulis skrip tanpa tahu halaman terakhirnya dulu. Aku tulis akhirnya dulu, baru mikir, gimana caranya kita sampai ke situ? Gimana kita bikin fans penasaran? Apa dimensi karakter lainnya yang bisa ditonjolin? Kalau kita fokus sama akhirnya, semuanya bakal selaras ke arah itu." Sebagai contoh, Heyman menjelaskan bagaimana semua hal di storyline The Bloodline mengarah ke momen Solo Sikoa bilang "Acknowledge me" di Madison Square Garden. Semua jalan menuju ke momen itu, dan itu bikin segmen 15 menit itu bikin semua orang terpesona. Menurut kalian, apakah Paul Heyman itu orang terpenting di divisi kreatif WWE? Komen di bawah. Alasan Seth Rollins benci sama CM Punk. CM Punk meninggalkan WWE secara kontroversial setelah Royal Rumble tahun 2014. Karirnya yang hampir 1 dekade di perusahaan itu berakhir begitu aja, dan dia baru kembali 9 tahun kemudian di Survivor Series tahun 2023. Kepulangannya langsung memicu tensi, terutama dengan Drew McIntyre dan Seth Rollins. Seth Rollins, yang dulu pernah berteman dengan Punk, baru-baru ini bicara soal hubungan mereka di podcast Inside with Chris Van Vliet. Seth bilang mereka sempat dekat, tapi hubungan itu memburuk setelah Punk keluar dari WWE. "Kita dulu teman sampai dia pergi," kata Seth. "Waktu itu hubungan kita kayak mentor dan murid, karena aku masih muda banget. Aku sempat kirim pesan dan nelpon dia setelah dia pergi, tapi nggak ada balasan. Setelah beberapa waktu, aku berhenti mencoba. Bahkan bertahun-tahun kemudian, aku masih coba hubungi dia untuk ajak ngobrol atau nanya apa dia mau balik. Tapi nggak ada respon, kecuali saat dia punya kesempatan buat ngomongin hal negatif tentang diriku." Rollins juga cerita bagaimana semua emosi itu terpendam selama 10 tahun, sampai akhirnya dia bisa meluapkannya lewat mic di WWE. "Aku punya banyak hal yang ingin aku sampaikan. Ada banyak kebencian, mungkin kebencian kata yang terlalu kuat, tapi itu yang paling mendekati perasaanku. Resentment, amarah, animosity, itu semua nyata, dan fans bisa lihat emosi itu lewat promoku. Itu jadi pengalaman yang sangat melegakan buatku." Menurut kalian, apakah Seth Rollins wajar marah banget sama CM Punk?
Komen di bawah. Reaksi Rhea Ripley ke The Undertaker. Rhea Ripley akhirnya menutup feud panjangnya dengan Liv Morgan dan Dominic Mysterio di debut Raw di Netflix. Ripley berhasil merebut kembali Women's World Championship-nya setelah mengalahkan Morgan. Tapi, malam itu makin spesial ketika musik The Undertaker tiba-tiba terdengar. The Deadman dengan karakter American Badass-nya muncul menggunakan motor untuk merayakan kemenangan Ripley. Di konferensi pers setelah acara, Ripley bilang dia nggak nyangka bakal punya momen besar bareng legenda seperti itu. Aku pikir highlight malam ini adalah ngasih low blow ke Dom. Tapi ternyata aku punya momen spesial sama The Deadman. Itu sesuatu yang nggak akan pernah aku lupakan. Ripley juga cerita bahwa dia tumbuh besar di Australia sambil nonton The Undertaker dan berpikir Taker sangat luar biasa. Aku udah pernah ada di ring bareng nama-nama besar kayak Randy Orton, CM Punk, tapi sekarang setelah dapat gelarku lagi dan bisa dengar suara gong itu langsung, rasanya gila banget. Itu momen yang gak akan pernah hilang dari ingatanku. Ripley bercanda bahwa dia gak sabar buat ngejek Damian Priest yang juga fans berat Undertaker soal momen itu. Priest sendiri terlihat di karpet merah sebelum acara, tapi dia gak muncul di episode debut Raw on Netflix. Menurut kalian, apakah The Undertaker itu legenda WWE terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Logan Paul tantang Bad Bunny bertanding. Bad Bunny baru-baru ini bilang kalau dia pengen balik ke WWE buat satu pertandingan lagi. Di Instagram Sports Center, Logan Paul langsung nimbrung di story-nya. Kalau gitu, ayo lawan aku di ring. Logan sempat istirahat setelah kalah dari LA Knight di SummerSlam, tapi dia balik di acara WWE Raw on Netflix Kick-Off. Sebelumnya, dia pernah ngomongin kemungkinan lawan Bad Bunny di podcast ESPN. Terserah Triple H, tapi satu hal yang pasti, Mr. Bunny gak bakal bisa ngelawan aku. Aku Maverick, kita makan kelinci buat sarapan. Dia bagus, tapi dia kurus banget. Logan juga sempat protes soal rating di WWE 2K23. Di game itu, ratingku sama kayak dia. Serius? Kalau gitu, kita selesaiin aja di ring. Menurut kalian, apakah Bad Bunny harus lawan Logan Paul di WrestleMania? Komen di bawah. Lyra Valkyria siap lawan siapa aja. Bulan lalu, Chelsea Green bikin sejarah sebagai juara pertama WWE Women's United States Champion. Semalam, Lyra Valkyria ikutan bikin sejarah dengan jadi juara pertama Women's Intercontinental Champion setelah ngalahin Dakota Kai. Lyra santai aja soal tekanan sebagai juara baru. Dia bilang ke Jackie Redmond, jadi juara Intercontinental itu artinya kamu yang terbaik di atas ring. Dan itu yang pengen aku tonjolin dengan gelar ini. Aku siap ngelawan siapa aja. Lyra juga nambahin, divisi perempuan sekarang lagi di masa terbaiknya. Ini musim Rumble, musim Mania, semua lagi lapar banget buat gelar. Aku siap buat apapun. Dengan Royal Rumble makin dekat, baru Nia Jax yang konfirmasi ikut. Tapi pastinya banyak lagi yang bakal nyusul buat dapetin kesempatan jadi penantang gelar, termasuk gelar Valkyria di WrestleMania. Menurut kalian, siapa penantang Lyra Valkyria yang pantas jadi Women's IC Champion? Komen di bawah. Cody Graves emosi ke WWE. Menurut laporan terbaru, komentator WWE, Cody Graves, gak suka sama perlakuan WWE ke dirinya. Cody nge-tweet kemarin tentang rasa kecewanya setelah dicopot dari tim komentator di roster utama. Dia nulis, bayangin ngejar mimpi, terus dikasih tahu bukan memutuskan sendiri kalau kamu nggak bisa ngejar mimpi itu lagi secara fisik. Akhirnya kamu ngabisin hidupmu di sesuatu yang mirip mimpi dan kamu ternyata keren banget di situ. Tapi pas waktunya kamu nikmatin hasil kerja kerasmu, kamu malah dikasih tahu kalau kamu nggak cukup terkenal buat pekerjaanmu sendiri. Kalau ada yang penasaran aku kemana, ya itu alasannya. Desas-desus soal Graves gak happy karena dia kerja keras buat dapat tempat di Raw atau SmackDown, tapi malah dicopot pas Raw pindah ke Netflix. Udah terdengar beberapa minggu terakhir. Ada juga spekulasi kalau mungkin Graves bakal comeback lagi ke ring. Menurut kalian, apakah Cody Graves harus lawan Pat McAfee di WrestleMania? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were